Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Samsi Ayu Wulandari bersama dengan anggota kelompok saya yaitu Ayu Jasmine Azahra dan Syifa Salsabila. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya dan kedua anggota kelompok saya akan memaparkan materi tentang metabolisme asam amino. Pengertian, asam amino adalah hasil hidrolisis lengkap dari suatu protein. Hasil kurang lebih 20 macam asam amino dengan konfigurasi L-alfa. Semua asam amino yang dapat dalam molekul protein berkonfigurasi L. Sedangkan gugus aminanya min NH2 dan gugus karbohidrasnya min COOH terkait pada atom C alfa. Klarifikasi asam amino berdasarkan sumbernya terdiri dari 3, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, asam amino semi-esensial. Untuk asam amino esensial, asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, sehingga harus diperoleh oleh makanan. Untuk asam amino non-esensial, asam amino yang terdapat diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya, asam amino semi-esensial. Asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia dalam kondisi normal, tetapi kebutuhan mereka dapat meningkatkan situasi tertentu seperti penyakit atau kondisi khusus. Selanjutnya, ada klarifikasi asam amino berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, asam amino nonpolar. Dan yang kedua, asam amino polar tak bermuatan. Yang ketiga, asam amino polar bermuatan positif. Dan yang keempat, asam amino polar bermuatan negatif. Untuk asam amino nonpolar memiliki rantaian samping yang terdiri dari atom-atom karbon dan hidrogen. Untuk asam amino polar dan tidak bermuatan itu memiliki rantaian samping yang mengandung gugus fungsional polar seperti hidroksil min OH atau amina sekunder min NH. Untuk asam amino polar bermuatan positif memiliki rantai samping yang mengandung gugus amina primer atau amina kuaterner. Selanjutnya, asam amino polar bermuatan negatif memiliki rantai samping yang mengandung gugus karboksilat. Selanjutnya, klasifikasi asam amino berdasarkan ikatan kimia. Yang pertama, ikatan peptida. Yang kedua, ikatan disulfida. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Yang keempat, ikatan ionik. Lalu, bagian-bagian asam amino. Yang pertama, grup amino NH2. Yang kedua, karbon alfa Ca. Yang ketiga, gugus karboksilat COOH. Yang keempat, rantai samping gugus R. Yang kelima, hidrogen H. Yang keenam, rantai peptida. Selanjutnya, manfaat klinis utama dari metabolisme asam amino. Yang pertama, sintesis protein. Protein penting untuk pertumbuhan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, rambut, enzim, hormon, dan banyak fungsi biologis lainnya. Energi. Asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi jika pasokan karbohidrat terbatas. Selain itu, asam amino juga dapat menghasilkan energi melalui oksidasi dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya, keseimbangan nitrogen. Asam amino mengandung atom nitrogen dan keseimbangan nitrogen dalam tubuh penting untuk kesehatan dan fungsi normal. Selanjutnya, detoksifikasi amonia.
Proses ini memainkan peran penting dalam detoksifikasi amonia dan menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Selanjutnya, gangguan metabolisme asam amino. Contoh kondisi ini termasuk fenilketonuria, alkaptonuria, homosistinuria, dan banyak lagi. Dalam beberapa kasus, diet khusus dan suplemen asam amino mungkin diperlukan untuk mengatasi gangguan ini. Selanjutnya, pengobatan medis. Beberapa asam amino digunakan sebagai suplemen dalam pengobatan gangguan hati, gangguan kekebalan tubuh, dan kondisi lainnya untuk membantu memperbaiki dan memelihara fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif metabolisme asam amino. Dibagi menjadi yang pertama, identifikasi asam amino, yaitu kromatografi cair, kromatografi gas, dan spektrometri massa. Kemudian kuantifikasi asam amino, yaitu dengan pembuatan kurva kalibrasi atau dengan metode spektrofotometri kromatografi. Selanjutnya ada profil asam amino, yaitu identifikasi dan kuantifikasi asam amino dalam sampel. Kemudian yang keempat yaitu analisis metabolit intermediat, yaitu dengan identifikasi dan kuantifikasi metabolit seperti alfa ketoglutarat, oksaloasetat, glutamat. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu pendeteksian gangguan metabolisme, yaitu identifikasi perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam profil asam amino atau metabolit intermediat. Selanjutnya ada analisis kuantitatif metabolisme asam amino, dibagi menjadi yang pertama ada persiapan sampel dengan pengambilan sampel biologis seperti darah, urin, atau jaringan dan persiapan sampel untuk dianalisis. Kemudian yang kedua ada standar kalibrasi, yaitu membuat kurva kalibrasi yang akan digunakan untuk menghitung konsentrasi asam amino dalam sampel yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga ada metode analisis dengan spektrofotometri, kromatografi cair, kromatografi gas, dan teknik spektrometri massa. Kemudian yang keempat ada pengukuran dan analisis, yaitu sampel yang telah disiapkan diukur dengan menggunakan metode analisis yang telah dipilih. Dan yang terakhir yaitu validasi dan interpretasi, yaitu validasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan keandalan metode analisis yang digunakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.